Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uhti Mutia Munifatul Zahroh, guru SMA Negeri 1 Jatibarang, Kabupaten Brebes, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai ujian kinerja saya. Berikut ini adalah kartu peserta saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian anak-anaknya Bu Uhti? Alhamdulillah, luar biasa, sukses semua. Amin. Ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa saja? Windy, terus? Eki, terus? Eko. Cukup banyak ya. Ini pada nggak berangkat kenapa? Sakit. Ada yang alfa, ada yang sakit. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali aktivitas kita, aktivitas belajar mengajar kita dengan berdoa. Bu Uhti minta tolong ketua kelas Mbak Anissa untuk menyiapkan. Di pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat? Kita sudah belajar tentang gaya apung dan juga hukum Archimedes. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar gaya apung dan hukum Archimedes. Hari ini kita masih belajar tentang hukum Archimedes, tapi lebih kompleks lagi, yaitu tentang penerapannya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penerapan hukum Archimedes. Apa ya? Buat apa ya hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Gitu kan pertanyaannya? Nah, karena materi hari ini masih berkaitan erat dengan materi sebelumnya, jadi Bu Uhti mau tahu tentang pengetahuan awalnya kalian. Kalian sudah mengetahui atau sudah paham pembelajaran sebelumnya sehingga siap untuk belajar materi hari ini, atau jangan-jangan materi sebelumnya masih belum paham, gitu ya. Jadi hari ini atau di awal pembelajaran ini Bu Uhti mau mengecek kesiapannya kalian dengan mengerjakan kuis. HP-nya disiapkan coba. Pertama-pertama kuis kan enak ya. HP-nya disiapkan. Sudah siap? Sudah bergabung semua? Sudah siap? Bu Uhti mau ngecek kira-kira materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kalian sudah paham belum ya dengan mengerjakan kuis kali ini? Bu Uhti mulai ya. Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Oh, Bu Uhti menghalangi. Oke. Saat benda dicelupkan sebagian atau seluruh ke dalam fluida, benda mengalami gaya apung yang arahnya ke bawah. Benar apa salah pernyataan tadi? Benar merah, salah biru. Jawabannya
Salah. Oke, dari berapa berarti total? 16 tambah 9 berapa? 25. Dari 25 siswa 16 menjawab betul, tepuk tangan. Alhamdulillah lebih dari setengah. Sudah? Masya Allah. Tadi yang pertama 16 yang betul. Terus berapa? 18, sekarang 21. Sip, pinter. Kok nilainya turun ya? Oke, Bu Uti beri penguatan dulu sebentar. Karena banyak yang salah, hampir setengah nih ya. Tadi apa? Di soalnya apa? Rumus gaya apung sama dengan berat benda di fluida ya. Di soalnya, ya enggak? Dikurangi berat benda di udara. Berat benda di udara sama berat benda di fluida besar mana? Berarti berat benda di udara lebih besar dari berat benda di fluida. 1, 2, 3. Kan tadi sudah ditunjukkan bunyi hukum Archimedesnya ya. Apa? Benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya apung yang nilainya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Berarti rumus tadi ya mewakili secara matematis bunyi hukum Archimedes. Gitu ya. Kita lihat ranking satunya. Siapa kayaknya? Mbak Ayu sama Mbak Olive sama Mbak Diva. Sip, pintar. Alhamdulillah dari asesmen diagnostik. Pada kesempatan kali ini Bu Uhti bisa menyimpulkan sebagian besar dari kalian sudah memahami materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hukum Archimedes dan juga apa? Gaya apung, ya enggak? Jadi sepertinya sudah siap untuk belajar di materi selanjutnya, yaitu hukum Archimedes, khususnya penerapan hukum Archimedes. Sudah siap ya? Sudah siap ya? Sudah. Nah, sebelum kita masuk ke materi penerapan hukum Archimedes, Bu Uhti mau menekankan kepada kalian, silakan diikuti pembelajarannya dengan baik dan dengan sungguh-sungguh, karena setelah pembelajaran selesai kalian akan mempresentasikan hasil percobaannya kalian secara berkelompok. Jadi kalau nggak mengikuti pembelajaran dengan baik kan nanti bingung ya mempresentasikannya, ya nggak? Jadi silakan diikuti pembelajarannya dengan baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penerapan hukum Archimedes. Sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut tentang penerapan hukum Archimedes, untuk apa sih hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, Bu Uhti mau minta kalian untuk menonton video yang ada di YouTube kali ini. Silakan ditonton dulu ya. Ini videonya. Kelihatan? Kisah mahkota raja dan Archimedes. Selama ratusan tahun, kota kuno Yunani Sirakusa berada dalam situasi perang dengan Carthage. Merasa lelah dengan keadaan ini, pasukan Yunani merasakan ada ketidakcakapan dalam kepemimpinan di Sirakusa. Nah, itu dia cerita tentang hukum Archimedes. Jadi berawal dari Archimedes sedang mandi di bak mandi, ya enggak? Dia bisa menemukan teori hukum Archimedes. Awalnya kisah tersebut berawal dari seorang raja
yang minta dibuatkan mahkota dari emas murni, ya enggak? Rajanya tadi namanya siapa? Hiero. Nah, minta dibuatkan mahkota pada seorang pandai besi. Tapi setelah itu ada desas-desus bahwa pandai besinya orang yang licik, gitu ya. Jadi akhirnya si raja curiga, ini mahkota yang saya minta buat dari emas murni kira-kira benar-benar emas murni atau dicampur dengan logam lain ya? Ya enggak? Nah, di zaman dahulu itu perkembangan teknologi, perkembangan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan masih sangat terbatas ya? Ya enggak? Jadi mau mengecek mahkota tersebut itu emas asli apa bukan itu sangat sulit, ya enggak? Akhirnya dia minta tolong seorang ilmuwan fisika dan matematika bernama Archimedes yang terkenal pintar dan pandai untuk mengecek. Tapi karena kondisinya pada zaman dahulu semuanya serba sulit, Archimedes bingung ya enggak? Akhirnya dia pergi mandi di bak mandi. Kalau kalian mandinya di mana? Di kolam. Pakai bak mandi enggak? Enggak. Nah, Archimedes itu mandi di bak mandi. Pas mandi di bak mandi, tapi kalian pernah enggak kecil mandi di ember? Pernah ya? Itu hampir mirip lah analoginya. Pas mandi di bak mandi, Archimedes itu kan mencelupkan badannya sedikit demi sedikit ya. Ternyata Archimedes itu memperhatikan semakin badannya dicelupkan ke air yang di bak mandi semakin apa? Tumpah atau semakin naik, ya enggak? Nah, dari situ Archimedes menemukan hukum Archimedes dan menyelesaikan persoalan tentang mahkota raja. Caranya gimana, Bu Uhti? Caranya gini. Jadi Archimedes itu menyiapkan 2 wadah berisi air yang volumenya sama seperti ini. Kan otomatis tingginya sama ya. Paham sampai sini? Terus Archimedes menyediakan emas murni yang beratnya sama dengan mahkota raja. Misal mahkota rajanya itu beratnya 100 Newton. Dia juga menyediakan bongkahan emas yang beratnya sama 100 Newton. Paham sampai sini? Nah, dia memasukkan emas murni yang beratnya 100 Newton dengan mahkota yang dianggap berbahan emas murni dengan berat 100 Newton ke dalam air. Kalau dia jenisnya sama, kenaikan airnya sama apa enggak? Sama ya, misal dia dimasukkan naik jadi segini. Kalau dia emas murni berarti dia juga harus naik segini ya. Paham enggak sampai sini? Tapi ternyata di video mahkotanya emas murni bukan? Bukan, berarti ternyata setelah dilakukan percobaan itu mahkotanya hanya menunjukkan kenaikan yang lebih kecil segini. Jadi bisa disimpulkan bahwa mahkotanya adalah campuran atau bukan emas murni. Pertanyaan yang sama. Bu Uti habis jalan-jalan ke Gunung Slamet. Berpetualang kayak Dora ya. Berpetualang kayak gitu. Terus menemukan suatu harta karun nih. Dilihat nih. Masya Allah, ini apa ya? Gede banget. Emas ya, iya enggak nih? Bu Uti menemukan harta karun. Nah, pertanyaan yang sama. Tadi raja kan minta Archimedes untuk mengecek mahkotanya itu emas apa bukan ya? Ya enggak? Pertanyaan yang sama. Bu Uhti tanya ke kalian, kira-kira bongkahan berwarna emas ini emas apa bukan ya?
Nggak tahu, iya. Jadi pertanyaan hari ini adalah tadi kan ini hukum Archimedes diterapkan untuk mengetahui mahkota raja emas asli apa bukan gitu ya. Jadi pertanyaan hari ini bagaimana cara mengecek, ya enggak? Bagaimana cara mengecek kemurnian emas suatu benda dengan menerapkan hukum apa? Archimedes. Jadi hari ini yang Bu Uhti tanyakan masalahnya adalah bagaimana cara mengecek kemurnian emas suatu benda dengan menerapkan hukum Archimedes. Ada yang ganjal nggak dari pertanyaannya Bu Uhti dengan contohnya tadi? Coba, ada yang punya pendapat nggak? Ada yang punya jawaban nggak atas pertanyaan itu? Bu, Archimedes kan menemukannya dengan cara membandingkan dengan emas murni, ya enggak? Kita sih punya emas asli segini dari mana ya? Ya enggak? Kepikiran enggak? Ini 5 ya, berarti kan harus menyediakan 5 bongkahan emas murni seberat ini ya? Dari mana ya dapetnya ya? Dari mana? Dari mana dong? Dari gunung. Nah, karena pertanyaannya seperti itu, maka bisa Bu Uhti jawab seperti ini. Archimedes itu kan hidup di zaman dulu ya, di mana perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi belum berkembang sepesat sekarang, ya enggak? Kalian sekarang ini kan sudah hidup di zaman ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu sangat baik, ya enggak? Jadi tanpa menghadirkan emas asli, kalian sudah bisa mengecek kemurnian emas suatu benda dengan cara mencari informasi masa jenis emas murni di mana? Google atau internet, ya enggak? Google kan sudah tahu jawaban semua pertanyaan ya, ya enggak? Nah itu, jadi bisa kalian cek melalui berbagai sumber belajar, salah satunya internet. Jadi pertanyaan hari ini akan kita jawab melalui percobaan. Sebelumnya sudah duduk berkelompok? Sudah. Kalau sudah, Bu Uti minta tolong dibagikan LKPD-nya, Mbak. Sudah menyiapkan alat dan bahannya ya? Embernya sama alat dan bahannya ini minta tolong dibagi. Sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah, oke. Hari ini kalian akan melakukan percobaan untuk mengecek kemurnian emas suatu benda yang tadi Bu Uhti temukan di gunung, ya enggak? Caranya bagaimana? Caranya melalui 2 percobaan. Diperhatikan dulu langkahnya ya. Percobaan pertama. Percobaan pertama gimana Bu Uhti? Percobaan pertama karena kalian tidak bisa melakukan perbandingan secara nyata atau secara real dengan emas murni, maka perbandingannya secara matematis, dilakukan perbandingannya secara matematis. Berarti percobaan pertama sifatnya lebih matematis. Kalian akan menurunkan persamaan matematis hukum Archimedes.
Tadi Archimedes menemukannya dengan membandingkan mahkota dengan apa ini? Tadi emas murni yang beratnya sama. Nah, untuk persamaan matematis, coba instruksi yang pertama. Kalian coba bandingkan instruksi yang pertama, bandingkan berat benda di udara dibanding berat fluida yang dipindahkan. Nah, ini dibandingkan dulu. Bareng-bareng ya bandingkannya ya. Ada yang mau mengisi kolom berat benda dan berat fluida yang dipindahkan? Maju ke depan. Oke, ayo. Rumus berat apa ya? M kali G. Berarti coba ditulis. Boleh ditulis kayaknya yang ini. Cukup enggak ya? Oke. Tepuk tangan dulu buat Mbak Ayu. Bener ya, berat benda rumusnya apa? Massa dikali G. Ketika berat benda di udara berarti massa benda dikali G. Berat fluida yang dipindahkan berarti massa fluida yang dipindahkan dikali G. Sekarang kita kan membahas tentang fluida. Fluida itu erat kaitannya dengan besaran massa jenis dan juga volume. Massa jenis dan volume punya hubungan dengan besaran apa? Massa jenis dan volume punya hubungan dengan besaran massa. Ya enggak? Yaitu apa? Massa jenis rumusnya adalah M per V, pinter. Berarti bisa diganti ya M-nya ya. Coba siapa yang mau ganti M-nya? Betul representasinya seperti ini? Betul. Pinter, tepuk tangan dulu buat Mas Taufik. Bukti mau tanya. Tadi kalau emas dimasukkan ke dalam air sifatnya mengapung, melayang apa tenggelam? Tenggelam, benar tenggelam. Sudah pernah nyoba? Belum? Coba ada yang punya emas? Punya, coba dimasukkan ke air, sifatnya gimana? Tenggelam. Sudah dicoba ya Mbak Alicia? Oke. Jadi emas itu sifatnya tenggelam di dalam air, ya enggak? Kalau dia tenggelam, kita bisa analisis nih. Kalau tenggelam berarti volume benda yang tenggelam dengan volume fluida yang dipindahkan lebih besar, lebih kecil, apa sama dengan? Berarti ketika benda yang tenggelam, volume benda ternyata sama dengan, ya enggak? Volume fluida yang dipindahkan. Kalau nilainya sama, kalian senengnya diapain? Kalau pembagian? Dicoret-coret, ya enggak? Apa yang bisa dicoret di sini? Coba, siapa yang mau maju? Betul? Tepuk tangan dulu buat Mbak Tifa. Nah, dari sini udah hampir kelihatan bagaimana cara mengetahui massa jenis benda. Ada berat benda di udara dan berat benda di fluid atau berat fluida yang dipindahkan. Nah, ini massa jenis fluidanya. Nah, dari sini berat fluida yang dipindahkan, alatnya kita kan terbatas ya. Kita nggak punya corong seperti ini ya.
Ya enggak, tapi kita hanya punya ember dan neraca pegas. Berarti rumusan ini untuk kita bisa melakukan percobaan perlu dirombak lagi. Dirombaknya dari mana Bu Uhti? Dirombaknya dari rumusan gaya apung yang kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Ada 2 rumusan gaya apung ya. Rumus gaya apung yang pertama. Ada yang masih ingat apa? Siapa yang mau maju rumus gaya apung yang pertama? Oke, yang kedua langsung siapa? Adi, oke Adi. Silakan Di. Pintar nih. Ini Mbak Susana. Jadi, gaya apung kedua. Benar, rumus gaya apung yang lain bisa dicari dari berat benda di udara dikurangi berat fluida, berat benda di dalam fluida? Benar, oke. Tepuk tangan dulu tadi buat Mbak Susana sama Mas Adi. Nah, dilihat rumusnya. Ini sama-sama rumus gaya apung. Berarti bisa digabung nggak? Bisa dioperasikan secara matematika nggak? Coba anak Olimpiade Matematika. Mbak Alicia, sini. Cukup nggak ya? Kayaknya nggak tegas deh. Nah, betul sekali apa yang dituliskan Mbak Alicia. Tepuk tangan dulu buat Mbak Alicia. Ini kan ada 2 rumus gaya apung ya. Gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam fluida. Sehingga bisa digabungkan bahwa berat fluida yang dipindahkan atau sama gini. Gaya apung sama dengan gaya apung, ya enggak? Gaya apung pada persamaan 1 sama dengan gaya apung pada persamaan 2. Gaya apung persamaan 1, berat fluida yang dipindahkan sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam fluida. Nah, rumusan ini coba kita masukkan ke persamaan di atas ini sampai menemukan persamaan massa jenis benda. Coba siapa yang mau menyelesaikan? Siapa? Mas Ibnu boleh. Silakan Mas Ibnu. Massa berat fluida yang dipindahkannya dimasukkan ke persamaan yang di atas. Lihatin dulu. Nah, pintar sekali, tepuk tangan dulu buat Mas Ibnu. Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah menemukan persamaan matematis untuk mencari massa jenis benda dari hukum Archimedes. Selanjutnya, ketika persamaan matematisnya sudah ketemu, apa ya yang harus kalian lakukan? Nah, ini kalian lakukan percobaan 2. Yaitu mengecek kemurnian emas dengan menerapkan hukum Archimedes. Diperhatikan rumusnya, tadi rumus matematis yang ditemukan. Massa jenis benda sama dengan berat benda di udara dibagi berat benda di udara dikurangi berat benda di fluida atau di dalam fluida, biar cukup Bu ditulis di fluida aja ya, dikali massa jenis fluida, ya enggak? Berarti dari persamaan ini untuk bisa kalian mencari massa jenis benda, apa yang perlu kalian cari? Yang pertama, kalian perlu cari berat benda di udara. Silakan cari berat benda di udaranya ya. Atau Putih buat tabel. Di sini kalian perlu cari berat benda di udara. Bisa mencari berat benda di udara? Caranya gimana? Menggantung di neraca
Pegas, pinter. Berat benda di udara berapa newton, gitu ya. Terus berat benda di udara ini udah. Selanjutnya berat benda di fluida. Fluida yang kita pakai apa? Air, pinter. Berat benda di air berapa newton, gitu kan? Terus massa jenisnya air berapa? 1000, pinter. 1000 kilogram per meter pangkat 3. Setelah semuanya sudah tahu, ya enggak? Pas sudah tahu, kalian masukkan ke dalam rumus. Akhirnya kalian dapat nilai massa jenis benda. Paham sampai sini? Setelah kalian dapat massa jenis benda, kalian akan mencari nilai massa jenis emas murni di internet, dibandingkan hasilnya. Misal, massa jenis emas murni itu 800. Terus yang kalian ukur ternyata juga 800. Berarti emas apa bukan? Emas. Alhamdulillah, semoga ya. Ya enggak? Kalau misal emas murninya 800, massa jenis benda yang kalian temukan 200, emas bukan? Bukan. Jadi coba kalian cari, coba kalian ukur dan hitung, terus dibandingkan dengan nilai massa jenis emas murni. Silakan dilakukan percobaannya. Satu stripnya berapa newton ya? Berapa tuh? 11. Satu stripnya berapa newton? 2. Berarti kalau di situ berapa? 12. Ada di tabel pengamatannya, ada Mbak Saskia. Tulisnya di tabel pengamatan. Halaman kedua kayaknya. Nah. Tulis. Loh, itu batunya siapa itu? Oh, itu barengan batunya? Oh, yaudah. 12 kali 4 kali 1000. Berapa? Ini bagi aja, Bu. Ah. Iya. Iya. 3.000 satu ini kilogram per meter. Ya. Udah. Sekarang cari massa jenis emas murni di internet. Kira-kira emas beneran enggak ya? 3.000. Oke. Massa jenis emas murni berapa? 2.000. Massa jenis emas berapa? Massa jenis emas ya 19.000. 900 apa 19.000? 9.300. Ya, berarti emas bukan? Sudah semuanya? Nah, kira-kira benda yang kalian cek atau yang Bu Uhti tadi temukan dan sudah kalian cek emas apa bukan ya? Coba salah satu kelompok bisa mempresentasikan hasil percobaannya. Yang mau maju kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Data pengamatannya ditulis dulu di ini, di apa? Di papan tulis. Terus dijabarkan, dijelaskan datanya. Ditulis dulu. Terus datanya dijabarkan. Berdasarkan hasil pengamatan yang Percobaan. hasil percobaan yang kami lakukan menghasilkan berat benda di udara 12 Newton, berat benda di air 8 Newton, dimasukkan ke dalam rumus menghasilkan
Massa jenis benda 3000 kg per meter kubik. Terus Hasil tersebut kalian bandingkan dengan massa jenis emas enggak? ya kita bandingkan dan hasilnya berbeda. Lebih Terus kecil, lebih besar apa sama dengan? hasilnya lebih kecil daripada massa jenis emas murni. Berarti kesimpulannya gimana? Jadi Iya, Bu. benda yang ditemukan bukti kayak gitu. Jadi kesimpulannya benda yang benda berwarna emas tersebut bukanlah emas murni karena massa jenis bendanya berbeda dengan emas murni yang asli. Kelompok lain ada yang emas murni enggak? Berarti enggak jadi sultan ya? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Boleh duduk. Terima kasih. Ternyata benda yang dicek oleh kelompok 4 bukan emas murni. Kalau kelompok lain emas murni bukan? Kelompoknya Mas Noval berapa massa jenisnya? Sama 3000. Kelompoknya Mbak Nisa? 2000. Kelompoknya Mbak Dewi? 2000. Kelompoknya Mbak Ayu? 3000. Mbak Alicia? Sama 3000. Padahal massa jenis emas berapa? 19.300. Berarti emas bukan ya? Bukan. Sedih ya. Berarti kita nggak jadi sultan. Jangan-jangan itu bendanya apa ya kira-kira ya? Oke, alhamdulillahirobbil alamin. Pada pagi hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran kita tentang penerapan hukum Archimedes, ya enggak? Sebelum Bu Uhti mengakhiri pembelajaran, Bu Uhti mau mengecek pemahamannya kalian tentang pelaksanaan pembelajaran hari ini. Kira-kira beneran mengikuti pembelajaran dengan baik enggak ya? Kira-kira beneran paham apa enggak ya? Ya enggak? Bu Uhti mau tanya beberapa dari kalian. Kita kan hari ini sudah melakukan percobaan tentang penerapan hukum Archimedes untuk mengecek kemurnian emas. Ada 2 percobaan yang kita lakukan, ya enggak? Pertanyaan pertama Bu Uhti mau tanya ke Mbak Anissa. Mbak Anissa, kita akan melakukan 2 percobaan ya. Bu Uhti mau tanya, di percobaan pertama kita melakukan apa? Di percobaan pertama kita melakukan yaitu menurunkan persamaan hukum Archimedesnya untuk sampai memperoleh persamaan untuk mencari massa jenis benda. Oke, pintar betul sekali ya. Kita di percobaan pertama itu menurunkan persamaan sampai mendapat persamaan massa jenis benda. Setelah mendapat persamaan massa jenis benda, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Nah, di sini kita akan melakukan yang pertama itu mencari berat benda di udara, lalu berat benda di fluida, dan setelah itu mencari massa jenis fluida melalui rumus yang sudah ditentukan. Oke, fluida yang kita pakai apa? Fluida yang kita pakai itu air, Bu. Air, massa jenisnya air? Massa jenisnya air adalah 1000 kg per meter kubik. Oke, pinter. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Anissa. Terus tadi Bu Uhti kita melakukan percobaannya 2. Mbak Anissa sudah menjelaskan percobaan yang pertama. Sekarang percobaan yang kedua. Percobaan kedua kita mencari massa jenis benda dengan cara mengukur apa aja? Berat benda di udara dan berat benda di air. Oke, setelah itu dimasukkan ke dalam rumus ya. Iya enggak? Setelah dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya sama enggak ya dengan massa jenis emas murni, Mbak Zaskia? Sama enggak? Enggak. Enggak. Berapa massa jenis yang kelompoknya Mbak Zaskia dapat? 3000. 3000. Massa jenisnya emas murni berapa? 19.300. Berarti emas murni apa bukan? Bukan. Bukan. Pinter. Oke, itu dia hasil refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah bisa Bu Uti simpulkan, paham ya? Oke. Sebelum Bu Uti akhiri, jangan lupa kalian mempersiapkan pembelajaran di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang hukum Pascal. Silakan baca dulu tentang hukum Pascal,
terus bisa membuat daftar pertanyaannya apa saja yang tidak paham ketika mempelajari hukum Paskal. Setelah itu bisa dicatat di buku dan ditanyakan di pertemuan selanjutnya bersama Bu Uhti. Paham sampai sini? Selain itu, Bu Uhti juga mau menyampaikan sesuatu nih setelah pembelajaran ini, yaitu menerapkan hukum Archimedes untuk mengecek kemurnian emas. Ternyata kita bisa tahu ya, di perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan seperti sekarang, kita bisa menerapkan hukum Archimedes untuk mengecek kemurnian emas. Selain itu, apakah bisa untuk mengecek massa jenis benda yang lain? Kira-kira? Bisa, asalkan kita tahu berat benda di udaranya berapa, berat benda di fluidanya berapa, dan massa jenis fluidanya berapa. Jadi yang suka berpetualang atau di rumah suka gali-gali, misal nemu berlian atau nemu fosil ya enggak, atau nemu arca di rumah ya enggak, itu bisa nih kalian cek kalau nemu berlian di rumah, ini berlian asli apa bukan ya, bisa diterapkan menggunakan hukum Archimedes. Gitu ya. Bu Uhti akhiri, tapi ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Oke, Bu Uhti akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.